Di ruang megah dengan langit-langit berukir dan aroma kayu cendana yang berat, duduklah Tuan Baskara, seorang industrialis kaya raya yang terkenal dingin dan perhitungan. Ia menatap 3 bingkai foto yang tersusun rapi di meja batu mahogani. Sebuah tradisi keluarga yang aneh, mengharuskannya memilih istri hanya berdasarkan portofolio, bukan cinta. Demi kesinambungan dinasti bisnisnya, sebuah warisan pahit yang kini harus ia telan. Dalam bingkai pertama ada Elara, putri seorang diplomat dengan kecantikan yang memukau dan jaringan sosial yang tak tertandingi, yang ia akui akan sangat berguna untuk memperluas bisnis di luar negeri. Bingkai kedua menampilkan Adelia, seorang CEO muda dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun, cerdas, ambisius, dan memiliki pandangan bisnis yang sejalan dengannya, yang ia yakini akan membawa inovasi dan peningkatan signifikan pada perusahaannya di dalam negeri. 2 pilihan yang secara logis sempurna, masing-masing adalah aset yang tak ternilai dan membawa keuntungan yang jelas bagi masa depannya. Namun matanya terus-menerus kembali ke bingkai ketiga yang diletakkan agak terpisah dan tampak paling sederhana, menampilkan wajah Kirana, seorang guru TK dari panti asuhan yang didanai keluarganya. Sosok yang tanpa koneksi mewah, tanpa gelar bisnis yang mentereng, dan tanpa kekayaan yang dapat ia banggakan. Hanya menampilkan senyum tulus yang hangat dan mata yang memancarkan kedamaian. Dan Baskara mengerutkan kening, karena ia tahu betul bahwa memilih Kirana berarti mengabaikan semua pertimbangan logis dan meresikokan kemarahan dewan direksi, serta mencoreng tradisi keluarga. Tetapi anehnya, hanya di hadapan senyum Kirana itulah kerutan dahi Baskara sedikit melonggar, dan seulas kehangatan yang asing, yang telah lama beku dalam hatinya mulai mencair, meninggalkan dirinya dalam sebuah dilema yang sepenuhnya baru. Memilih keuntungan yang pasti atau mengikuti bisikan hati yang sangat ia sangkal keberadaannya. Keputusan telah dibuat di luar dugaan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Baskara mengumumkan Kirana sebagai istrinya. Sebuah berita yang disambut kebisuan kaget di lingkaran sosialita Jakarta, diikuti bisikan-bisikan yang meremehkan tentang pilihan terakhir yang tidak berkelas. Namun Kirana menerima lamaran itu dengan ketenangan yang membingungkan Baskara, tanpa kesenangan berlebihan, hanya dengan permintaan yang sederhana dan penuh martabat. Seolah-olah ia menerima tugas mulia, bukan hadiah besar. Dan pernikahan mereka pun berlangsung dengan sangat sederhana, jauh dari pesta mewah yang biasanya diadakan keluarga Baskara. Hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa kerabat dekat yang memandang Kirana dengan campuran rasa ingin tahu, keraguan, dan sedikit penghinaan. Sedangkan di malam pertama mereka di villa tepi danau yang sepi, Baskara menjelaskan perjanjian pranikah dengan dingin dan rinci, yang menekankan bahwa pernikahan ini adalah murni kemitraan tanpa cinta, dan bahwa peran Kirana adalah sebagai istri yang sah di depan publik, bukan sebagai pasangan sejati. Sebuah penjelasan yang Kirana dengarkan dengan sabar. Matanya yang hangat tidak menunjukkan rasa sakit atau kekecewaan, melainkan pengertian yang mendalam, dan ia hanya mengangguk, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. "Saya mengerti Tuan Baskara, tetapi izinkan saya melakukan tugas saya sebagai istri Anda dengan cara saya sendiri." Sebuah pernyataan yang membuat Baskara untuk pertama kalinya sejak hari itu merasa sedikit tidak nyaman, karena ia menyadari bahwa ia baru saja menikahi seorang wanita yang ia pilih berdasarkan insting yang tidak ia mengerti. Seorang wanita yang menatap jiwanya yang kosong dengan kehangatan tanpa penghakiman, dan itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi pesaing bisnis manapun. Berbulan-bulan berlalu di bawah satu atap, tetapi di 2 dunia yang berbeda. Baskara tenggelam dalam pekerjaannya yang menuntut dan tidak pernah berhenti. Sementara Kirana menjalani peran barunya dengan elegan dan diam-diam,
tanpa pernah mengeluh atau menuntut. Ia tidak mencoba mengubah dirinya menjadi seorang sosialita atau mencampuri urusan bisnis Baskara, melainkan fokus menciptakan ketenangan dan keteraturan di rumah, menata ulang perpustakaan Baskara yang berantakan, memastikan makanannya sehat dan tepat waktu. Dan yang paling mengganggu Baskara, ia mulai berinteraksi dengan para staf rumah tangga dengan kebaikan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Memanggil mereka dengan nama dan menanyakan kabar keluarga mereka. Bahkan ia menemukan Kirana menghabiskan sorenya di ruang musik yang jarang digunakan, memainkan melodi sederhana di piano yang terdengar seperti air mengalir, yang tanpa sadar selalu menarik Baskara untuk mendengarkan dari kejauhan. Di balik meja kerjanya, sebuah ketenangan yang terasa aneh dan mengganggu ritme hidupnya yang penuh tekanan. Dan suatu malam ketika Baskara pulang larut malam setelah menghadapi masalah besar di perusahaan, ia menemukan Kirana duduk di ruang tamu. Bukannya tidur, hanya memegang secangkir teh hangat untuknya. Dan ketika Baskara bertanya mengapa ia masih terjaga, Kirana hanya menjawab, "Saya mendengar nada suara Anda di telepon tadi sore. Sepertinya hari Anda berat, jadi saya membuatkan teh ini. Semoga membantu." Dan saat ia menerima cangkir teh itu, Baskara melihat luka bakar kecil di jari Kirana yang ia tutupi dengan plester. Sebuah luka kecil yang ia tahu Kirana dapatkan saat menyiapkan makanan untuknya. Dan sentuhan tak terduga dari kebaikan tanpa pamrih ini, yang berbanding terbalik dengan semua hubungan transaksional yang pernah ia kenal, membuat jantung Baskara yang dingin berdenyut dengan perasaan bersalah dan kehangatan yang tak dapat ia identifikasi. Menyadari bahwa pilihan terakhir ini telah mulai meruntuhkan tembok pertahanannya, bukan dengan ambisi atau kecerdasan bisnis, tetapi dengan kebaikan hati yang murni dan sederhana. Hingga suatu hari, komplikasi bisnis yang Baskara hadapi memuncak menjadi krisis besar. Salah satu proyek utamanya terancam oleh skandal yang diciptakan pesaing, dan media massa menyerang tanpa ampun. Baskara yang selalu terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekuatan dan uang, kini merasa terpojok dan sendirian. Bahkan Elara dan Adelia yang ia tolak secara terselubung menyinggung kegagalannya, menyatakan bahwa pilihan istri yang salah telah merusak insting bisnisnya. Dan di tengah kekacauan itu, Kirana tidak menghilang atau panik. Sebaliknya, ia berdiri tegak di samping Baskara, tanpa mengeluarkan kata-kata klise, namun tindakannya berbicara lebih keras. Ia menjual perhiasan keluarga sederhana yang ia warisi dari ibunya, bukan untuk menutup kerugian, tetapi untuk mendanai bantuan hukum bagi beberapa karyawan kecil yang tanpa sengaja terseret dalam kasus tersebut. Sebuah tindakan kecil yang menunjukkan fokusnya pada kemanusiaan di balik angka. Dan ketika Baskara menanyakan mengapa ia melakukan hal itu, Kirana hanya tersenyum. Harta bisa dicari Tuan Baskara, tetapi martabat manusia harus dipertahankan. Sebuah pernyataan yang menggetarkan hati Baskara. Tetapi yang paling menentukan adalah ketika Kirana menggunakan koneksi panti asuhannya untuk menghubungi seorang jurnalis investigasi yang jujur, yang merupakan mantan anak asuh di sana. Dan dengan kejujuran dan keberanian, ia memberikan perspektif yang berbeda tentang etika perusahaan Baskara, yang selama ini selalu menjaga panti asuhan tersebut. Sebuah kisah tentang kebaikan tersembunyi yang berhasil meredam kebencian publik, menggeser narasi dari kegagalan bisnis menjadi serangan yang tidak adil terhadap sebuah perusahaan dengan hati nurani. Dan saat Baskara melihat wawancara Kirana yang berbicara dengan tenang dan tulus, bukan sebagai istri seorang konglomerat, tetapi sebagai seorang wanita yang percaya pada kebaikan, ia menyadari dengan sangat jelas bahwa ia telah membuat kesalahan besar dalam menilai nilai sejati seorang pasangan, dan pilihan terakhir ini yang ia anggap tidak berguna justru adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kehormatannya dan perusahaannya. Sebuah penyelamatan yang didasarkan pada kebaikan, bukan pada keuntungan.
krisis mereda, perusahaan mulai pulih, dan Baskara sekarang memandang Kirana dengan mata yang sama sekali berbeda. Tidak lagi sebagai istri kontrak, tetapi sebagai penyelamat dan penasihat. Hatinya yang keras telah meleleh, dan ia merasakan gelombang emosi yang kuat dan menakutkan. Yang ia sadari adalah cinta. Cinta yang telah lama ia sangkal dan abaikan. Dan pada suatu malam di teras villa saat hujan deras mengguyur, Baskara memanggil Kirana yang sedang menikmati aroma hujan. Dan dengan suara yang tercekat, ia mengakui kesalahannya. Kirana, aku telah memilihmu terakhir. Memilihmu bukan berdasarkan kualifikasi, tetapi karena kelelahan. Dan aku memperlakukanmu dengan dingin. Tetapi kau telah menyelamatkan segalanya, termasuk aku. Kau menunjukkan kepadaku bahwa kekuatan sejati bukan pada kekayaan, tetapi pada kebaikan. Dan aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi aku mencintaimu, Kirana. Ia menutup matanya, menunggu penolakan yang pantas ia terima. Namun Kirana melangkah mendekat, menyentuh pipinya yang basah oleh air hujan dan berkata, "Saya tahu Tuan Baskara, saya tahu Anda akan melihatnya. Saya tidak pernah marah karena dipilih terakhir. Karena saya percaya bahwa cinta sejati selalu datang pada saat yang tepat. Dan seringkali ia datang dalam bentuk yang paling tidak kita duga. Ia tidak mencari keuntungan, tetapi mencari hati yang membutuhkan perbaikan." Dan saat itu, di bawah curahan hujan, mereka berciuman. Sebuah ciuman yang tidak dipicu oleh gairah yang terburu-buru, tetapi oleh rasa syukur, pengakuan, dan janji untuk memulai sebuah babak baru. Janji untuk membangun sebuah pernikahan sejati, bukan di atas kertas, tetapi di atas pondasi cinta, penghormatan, dan pengorbanan yang telah terbukti. 3 tahun kemudian, Baskara bukan lagi Tuan Baskara yang dingin dan kaku. Ia masih seorang industrialis yang sukses, tetapi kini ia menjalankan perusahaannya dengan hati. Mengintegrasikan program sosial Kirana ke dalam setiap unit bisnis. Dan di hari ulang tahun pernikahan mereka tidak merayakannya dengan pesta besar, melainkan dengan kunjungan ke panti asuhan tempat Kirana dibesarkan, di mana mereka mengumumkan donasi besar untuk pembangunan pusat pendidikan baru. Dan saat matahari terbenam menyinari wajah mereka di taman panti asuhan, Baskara menggenggam tangan Kirana, memandangnya dengan cinta yang mendalam, dan berkata, "Kau adalah hadiah terbaikku, Kirana. Hadiah yang aku dapatkan saat aku berhenti mencari aset dan mulai mencari hati." Kirana tersenyum, matanya memancarkan kehangatan yang sama seperti di foto pertama. Dan ia menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Sementara suara tawa anak-anak di sekitar mereka menjadi musik latar yang indah. Dan kemudian mereka berdua berbagi sebuah rahasia yang manis. Sebuah hadiah baru yang sedang tumbuh di rahim Kirana. Sebuah bukti nyata dari cinta yang bersemi setelah penantian yang panjang. Cinta yang telah mengajarkan Baskara bahwa dalam hidup ini, pilihan terakhir terkadang adalah pilihan yang paling berharga, paling murni, dan paling